Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul A. Kedatangan Islam ke Nusantara, dan B. Islam dan jaringan antar pulau. Langkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Muhammadarus sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Danata sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Salwa Rizky Rosiana sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Ina Faisni sebagai penyaji 3. Perkenalkan, saya Aurelia Erna Ramadhani sebagai penyaji 4. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh penyaji 1. Kepada penyaji 1 disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyaji 1 akan menyampaikan materi tentang pendapat masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia. Terdapat berbagai pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia, terutama perihal waktu dan tempatnya. Pertama, sarjana-sarjana kebanyakan berasal dari negeri Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk Indonesia berasal dari Gujarat. Letak Gujarat sangat strategis, berada di tengah-tengah antara perdagangan timur dan barat. Orang yang menyebarkan agama Islam pertama kali menurut Pineapple bukanlah orang Arab, melainkan orang Gujarat yang melakukan perdagangan ke dunia timur. Kedua, Husain Jajaningrat mengatakan bahwa Islam pertama kali datang dari Persia atau Iran sekarang. Pendapat ini didasarkan karena adanya persamaan antara budaya dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Persia. Ketiga, Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Kahim Amrullah mengatakan bahwa Islam pertama kali datang dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Penyaji 1, langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Kepada penyaji kedua dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya penyaji 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islamisasi ke Indonesia. Jadi, semua tentang teori itu tidak mengada-ngada. Islamisasi di Kepulauan Indonesia merupakan hal yang kompleks hingga prosesnya masih berjalan sampai kini. Pasai dan Malaka adalah tongkat estafet pertama kali Islamisasi dimulai. Pengaruh Pasai diwarisi oleh Aceh Darussalam. Johor tidak bisa melupakan jasa dinasti Palembang yang berjaya mengislamkan Malaka. Pulau Sulu dan Maguindanao mengingat Johor sebagai penyiar agama Islam di wilayahnya. Para perantau dan penyiar agama Islam dari Minangkabau selalu diingat dalam tradisi Luwu dan Goa Talo. Sunan Giri atau juga disebut dengan Paus dikenang sebagai penyebar agama Islam. Pada tahun 1495, Sunan Giri memperdalam agamanya. Kedua, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Kepada penyaji ketiga dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyaji ketiga akan menyampaikan materi tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Berdasarkan data arkeologis, bahwa kontak dagang Kepulauan Indonesia berlangsung pada abad ke-1 Masehi sampai abad ke-16. Seperti contoh, pada abad ke-7, kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Pada abad ke-13 sampai abad ke-16, mulai masuknya ke wilayah-wilayah pusat. Aktivitas perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia semakin ramai. Makin majunya keramaian tersebut di masa jaya pemerintahan dinasti Abbasiyah dengan ditetapkannya Baghdad sebagai pusat pemerintahan.
pada saat itu pelayaran di Selat Malaka sering diganggu oleh para bajak laut karena kurangnya pengawasan oleh penguasa setempat. Akibat aktivitas dari bajak laut, rute yang seharusnya di Indonesia Barat ke Jawa menjadi ke pesisir Sumatera ke Sunda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyanyi 3. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh penyaji keempat. Pada penyaji 4 disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Perdagangan Indonesia di wilayah bagian timur terkonsentrasi pada perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan juga pala. Dari Ternate ke Tidore di bawah Keksumba Opu merupakan kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Patani, Johor, Blambangan, Banjar, dan juga Maluku. Adapun Situ Ambon yang menjadi pusat penampungan komoditas ekspor cengkeh dan juga Banda yang menjadi pusat penampungan komoditas pala. Pelabuhan tersebut sudah ramai dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari Cina, Jawa, Arab, dan juga Makassar, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan atau adanya corak kehidupan di budaya setempat seperti ditemukannya koloni Kerajaan Majapahit, Kota Makassar, dan juga Kota Jawa. Pada abad ke-15, Sulawesi Selatan sudah didatangi oleh pedagang muslim yang berasal dari Malaka, Jawa, dan juga Arab. Salah satunya itu adalah pedagang yang bernama Raja Goa Muhammad Zaid, yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Portugis bersama dengan putranya yaitu Hasanuddin karena adanya monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilancarkan oleh Belanda di Maluku. Hubungan Ternate, Hitu, dan juga Jawa sangat erat sekali karena ditandai adanya pedagang yang benar-benar memeluk agama Islam yang bernama Zainal Abidin. Ia dikenali sebagai Raja Bulawa yaitu Raja Cengkeh karena membawa cengkeh dari Maluku sebagai persembahan. Cengkeh, pala, dan bunga pala hanya terdapat di Indonesia bagian timur sehingga untuk mengekspor komoditas tersebut melalui perjalanan yang panjang dari Maluku ke Laut Tengah. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam ditandai dengan sistem pembayaran yang masih menggunakan sistem barter dan juga menggunakan mata nilai uang. Sistem barter dilakukan di Indonesia bagian timur yaitu khususnya di bagian pedalaman dengan tukar menukar barang dan juga ada yang menggunakan nilai uang rupiah sebagai nilai penukar barang tersebut. Kemunduran perdagangan yang berada di daerah pesisir ditandai karena adanya kemenangan ekonomi Belanda dan juga kemenangan militer dan adanya kerajaan-kerajaan agraris yang tidak menaruh perhatian pada pusat perdagangan. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. 4. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Ke Amerika membeli good time. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, Dan subscribe. Gue cuma mencoba nyelesain apa yang ada di depan mata aja. Dan akhirnya itu membuat gue hidup dengan pola pikir yang penting hari ini selesai.